Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Audrey, NIM 7211419100 dari akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Oke, yang pertama adalah perdagangan elektronik atau dikenal dengan e-commerce. Perdagangan elektronik sendiri adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Meskipun pandangan ini tidak salah, ini merupakan bagian kecil dari e-commerce. Sebagian besar e-commerce terjadi antar bisnis dan bukan antara bisnis dengan konsumen. Oke, selanjutnya ada e-commerce di luar batas perusahaan. Dibagi menjadi dua, yaitu e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C dan e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B. Oke, yang pertama B2C, yaitu penggunaan pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen pada akhir produk. Lalu yang kedua ada B2B, yaitu mengacu pada transaksi antar bisnis, di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen terakhir. Oke, selanjutnya ada manfaat yang diharapkan dari e-commerce sendiri. Ada 3, yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Lalu yang kedua ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang terakhir ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Lalu selanjutnya ada kendala e-commerce. Ada 3 kendala, yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Oke, lanjut. Selanjutnya ada inteligensi bisnis. Adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Terdapat basis data eksternal, yaitu yang pertama ada yang memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dalam www.lekisnekis.com. Lalu selanjutnya ada meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber lainnya dalam www.dialog.com. Lalu ada yang menawarkan beragam jenis informasi mengenai masalah-masalah keuangan, yaitu www.dowjones.com. Lalu yang terakhir ada menjual jasa yang ditunjukkan pada pengintegrasian transaksi-transaksi elektronik untuk rantai pasokan global, yaitu www.gkxs.com. Lalu selanjutnya ada mesin pencari, yaitu program komputer yang khusus untuk menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna yang dicari. Di sebelahnya ada gambar mengenai mesin pencari. Lalu selanjutnya ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional, yaitu masalah dalam menentukan strategi e-commerce yang terbaik memiliki beberapa kemungkinan solusi. Namun, strategi yang paling sering disebut adalah strategi di mana unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Oke, manfaat iOS ada 2, yaitu efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Untuk efisiensi komparatif sendiri ada 2, yaitu internal dan interorganisasional. Lalu untuk kekuatan penawaran ada 3, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan yang terakhir ada meningkatkan biaya perpindahan. Oke, lanjut ada EDI. EDI sendiri terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Meskipun EDI ini merupakan teknologi yang lebih lama, ia ditetapkan penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas perdagangan B2B. Oke, extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan besar yang telah dipercaya. Oke, selanjutnya ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif, yaitu perusahaan menerapkan iOS dapat melakukan secara proaktif maupun reaktif.
Oke, selanjutnya pengaruh penerapan ada 4, yaitu tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dukungan manajemen puncak. Lalu ada manfaat tidak langsung dari iOS, yaitu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang terakhir memperbaiki layanan pelanggan. Oke, selanjutnya ada strategi B2C untuk e-commerce. Produk ada 4 sendiri, yaitu produk-produk digital, yaitu beberapa produk dan jasa tertentu yang dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Lalu yang kedua ada produk-produk fisik, yaitu barang-barang yang tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya barang dikirimkan kepada pelanggan. Lalu ada pemerintah elektronik, contohnya seperti Paw Country di Florida. Lalu yang terakhir ada penjualan maya versus campuran, yaitu penjualan maya sendiri, penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Lalu yang kedua ada penjualan campuran, yaitu terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk itu. Oke, selanjutnya ada langkah e-commerce berikutnya. Ada perdagangan bergerak, yaitu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Lalu yang kedua ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat, yaitu komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyediaan jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Oke, lanjut, ada yang menggunakan internet, yaitu World Wide Web atau dikenal dengan WWW, adalah kumpulan komputer yang bertindak sebagai server, isi atau kandungan yang menyimpan dokumen yang memungkinkan melihat isi berupa teks, grafik, audio, sekaligus memungkinkan dibuatnya link dengan dokumen lain di dalam web tersebut. Oke, lanjut, ada cyberspace dan super highway informasi. Istilah cyberspace sendiri digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Kini berarti dunia internet dan World Wide Web atau WWW. Istilah super highway sendiri biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atau sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern. Oke, lanjut, ada aplikasi bisnis internet. Internet sendiri dapat berfungsi untuk semua aplikasi bisnis di mana melibatkan komunikasi data termasuk komunikasi dalam perusahaan dan dengan lingkungannya. Oke, contoh area perusahaan yang sangat penting sendiri ada 2, yaitu manajemen rantai pasokan dan aplikasi retail. Oke, lanjut, ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Terdapat 10, yaitu yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Lalu pastikan brosur dan struktur basis data fleksibel maupun intuitif. Lalu yang ketiga, menekan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Dan yang kelima, melihat di luar pelanggan. Lalu ada tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Lalu yang ketujuh, ada menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Lalu yang kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan, dan yang terakhir carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Oke, lanjut, ada dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Ada 3, yaitu kurangnya pengguna, kurangnya stabilnya jaringan, lalu yang terakhir ada harganya kurang terjangkau. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.